Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali meskipun secara online, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus juga bisa melawat kita semuanya, baik kami yang ada di tempat ini maupun juga Bapak Ibu Saudara di rumah dan di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di saat yang istimewa ini. Kami rindu memuji, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak, terima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Kau layak disembah. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami mendengar firman-Mu, Engkau melawat kami, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Sentuh hati kami dan berbicara secara pribadi kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memakai sesuai apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh
bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Bagimu Tuhan, kami persembahkan hidup kami persembahkan hati kami. Bagi Tuhan yang layak, bagi Engkau Yesus Tuhan. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan. Kami naikkan sembah hormat bagimu, Allah yang hidup, yang layak. Terima kemuliaan, terima sembah. Engkau Tuhan, Engkau Raja, kuduslah namamu, kuduslah namamu Tuhan. Beri pujian bagi Tuhan, beri sembah, beri hormat, segala kemuliaan, segalanya bagi Engkau Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan sembahmu bagi Raja, Raja yang kudus, Raja yang hidup, Raja yang agung, Yesus, Yesus Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Agungkan Tuhan, agungkan Tuhan. Agungkan namanya, Yesus Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, bagimu sembah kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak sembah kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur pujian, kami naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Tidak ada yang bisa kami
persembahkan untuk membalas semua yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Semua kebaikan-Mu, semua kasih-Mu, semua anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Terimalah hidup kami Tuhan yang kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan, pujian, penyembahan kami ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Oh, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar hidup kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu.
bagi Engkau Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu, hanya bagimu. Tiada yang lebih berharga selain kami bawa hidup kami bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan, bagimu Yesus Raja. Kau layak Tuhan. Syukur buat semua kasih karunia-Mu. Syukur. Biarlah malam ini kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Malam ini kita menaikkan syukur kita buat kasih-Nya begitu luar biasa, buat pertolongannya, buat kebaikannya, buat anugerahnya, buat semua yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Kami tidak bisa membalas semua pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Syukur kami naikkan, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Syukur kami naikkan bagi Engkau Yesus yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi, layak disembah, layak dimuliakan. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau luar biasa Yesus. Kau luar biasa, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk Kau bersabda kepada kami. Pikiran kami fokuskan kepada firman Tuhan. Sehingga hati kami diisi oleh firman Tuhan. Dan hidup kami bisa memancarkan terang Tuhan. Perkataan tingkah laku kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberi judul
renungan singkat pada malam hari ini, 3 pilar hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia mencari tahu apa yang benar-benar Allah inginkan di dalam kehidupan. Sehingga tidak sedikit orang yang melakukan ibadah dengan begitu luar biasa, dengan begitu megahnya. Bahkan mereka rela memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Atau bahkan mereka melakukan kegiatan pelayanan agar mereka semua merasa dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua tidaklah salah. Tetapi pada malam hari ini, melalui Nabi Mika, Allah menyingkapkan inti dari sebuah apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya kita melakukan ritual lahiriah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, melainkan Tuhan rindu kita sebagai orang-orang percaya memberi hati kita kepada Allah. Bukan hanya memberi hati saja, saudara. Tetapi Tuhan rindu kita juga melakukan ataupun bertindak dengan cara yang benar. Mari sama-sama kita akan membuka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah sebuah ringkasan yang padat. Namun di dalam 3 hal yang sederhana, yang mencakup seluruh hidup orang percaya, kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk kita sebagai orang-orang percaya, kita mampu hidup dengan adil. Kita hidup dengan kasih. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali untuk kita berlaku adil, Bapak Ibu Saudara. Adil di sini berarti menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan kebenaran Allah. Di dalam konteks bangsa Israel, Allah itu menegur karena mereka hidup dalam ketidakadilan, Bapak Ibu Saudara. Mereka menindas orang-orang miskin, menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan mereka berlaku curang di dalam perdagangan mereka. Sehingga Nabi Mika menegur orang-orang dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan. Di masa kini, ketidakadilan juga nyata, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita melihat begitu banyak korupsi di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Ada diskriminasi, ada manipulasi, bahkan di dalam hubungan kita dengan keluarga. Atau bahkan di dalam pekerjaan kita. Saudara, sungguh hal yang menyedihkan. Dan jika kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sudah melakukan banyak hal yang terbaik dari hidup kita untuk Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih melakukan
hal-hal yang tidak adil. Supaya apa? Supaya kita hanya dilihat, supaya kita menjadi orang-orang yang rohani. Hal yang menyedihkan ketika kita melihat berita, ya, namanya sangat-sangat alkitabiah, ya, tetapi dia tersandung hukum karena apa? Korupsi. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 1 ayat 17 mengingatkan kepada kita. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara, perhatikan baik-baik, belajarlah berbuat baik. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita berbuat baik dan usahakanlah keadilan. Tentu ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk kita bisa berbuat baik dan adil. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, sesulit apapun itu, keadaan apapun yang kita alami, usahakanlah sebagai orang percaya untuk kita tidak serupa dengan dunia ini yang menghalalkan segala cara untuk mereka supaya kelihatan rohani di hadapan Allah. Tetapi mari kita mau belajar sebagai anak-anak terang, orang-orang percaya, untuk kita mengusahakan, untuk kita berbuat baik dan adil. Saudara, kita bisa melakukan keadilan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, mari kita belajar untuk kita tidak curang. Untuk kita tidak memanipulatif keadaan-keadaan, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Mari kita belajar adil di tengah-tengah keluarga kita. Untuk kita tidak pilih kasih. Perlakukan dengan perlakuan yang sama kepada setiap anggota keluarga kita. Saudara, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang firman Tuhan tidak sampaikan kepada kita. Yang kedua adalah mengasihi kesetiaan. Ayat berikut berkata, mencintai kesetiaan. Kata kesetiaan atau hesed dalam bahasa aslinya ini berarti kasih setia, belas kasihan, kebaikan yang tidak berhasrat. Saudara, Allah sendiri adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan ia memanggil kita sebagai umatnya untuk kita meneladani sifat-sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kita tinggal ya, di tengah-tengah dunia yang saat ini kasih itu sudah mulai pudar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang bisa mengasihi orang-orang terdekatnya mungkin karena ia memperoleh sesuatu yang menguntungkan, yang berpihak kepada diri kita sehingga kita bisa mengasihi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika kita mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita, apakah kita mampu atau masih bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Nabi Mika mengingatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka yang berlaku curang, yang mengatasnamakan mereka orang-orang percaya. Untuk mereka melihat kembali kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Allah mengasihi dengan tulus. Tanpa melihat, tanpa memandang. Ya. Seberapa layak kita manusia untuk dikasih. Tetapi Allah benar-benar mengasihi kita sebagai orang-orang yang telah Allah pilih secara khusus. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan juga mengingatkan kita. Tidak hanya cukup kita berlaku adil di dalam kehidupan ini kepada sesama. Tetapi kita harus juga memiliki kasih yang nyata. Karena keadilan tanpa kasih ini bisa menjadi dingin.
bahkan kejam. Oleh sebab itu, selain kita berlaku adil, kita harus memiliki kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti Allah teladankan ketika Allah masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Hosea pasal yang ke-6 ayat 6 berkata demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Seberapapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan buat Allah, jika itu kita lakukan tanpa kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, saudara, maka itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita memberikan, mengorbankan sesuatu, dan itu didasari dengan kasih kita kepada Allah, maka apa yang kita berikan kepada Allah, itu sudah pasti akan menyukakan dan menyenangkan hati Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah saat ini kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Ya. Dan jika kita saat ini belum bisa mengampuni atau mengasihi mereka yang menyakiti kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita belajar mengasihi orang yang telah menyakiti kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari juga kita mau belajar melayani. Bukan hanya sekedar jadwal ataupun paksaan. Mungkin kita mau belajar melayani Allah dengan penuh kasih, dedikasi yang tinggi yang kita mau berikan kepada Allah. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita mau terus belajar hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Firman Tuhan begitu berkata demikian, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kerendahan hati ini bukan berarti kita minder, saudara. Tetapi kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, yakini itu, bahwa itu berasal dari Allah. Orang yang rendah hati itu tidak bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, saudara. Melainkan orang yang sadar penuh kepada Tuhan. Orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Mari kita mau belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kerendahan hati, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, akan bisa membawa kita kepada yang namanya kesombongan rohani. Karena akan kita beranggapan, apa yang kita kerjakan itu hasil daripada kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita. Jadi kita mau belajar untuk kita tetap terus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lawan dari kerendahan hati adalah sebuah kesombongan rohani. Di mana kita merasa diri kita benar karena ritual-ritual. Karena apa yang kita lakukan kita berikan kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita prestasi-prestasi rohani. Itu semua dari saya. Kalau tidak ada saya, kalau bukan saya. Saudara hati-hati dengan hal ini. Oleh sebab itu, kita perlu benar-benar hidup di dalam kerendahan hati. Sehingga apa yang kita kerjakan, ketika kita sudah berlaku adil, dan kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita, disertai dengan kerendahan hati kita. Saudara, tentu hal itu sangat luar biasa yang kita bisa persembahkan kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita.
Tuhan mengasihi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Di tengah-tengah dunia yang menuntut sebuah hal-hal yang spektakuler saat ini. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita terbawa arus oleh dunia ini. Tetapi kita harus berbeda dengan dunia ini. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita harus bisa berlaku adil. Kita harus bisa memiliki kasih Allah di tengah-tengah dunia yang membawa kasih ini semakin pudar. Dan kita harus bisa terus rendah hati di tengah-tengah tuntutan untuk kita. Dilihat supaya hidup kita kelihatan rohani, kehidupan kita berhasil dan lain sebagainya. Mari kita mau belajar bahwa semuanya itu berasal daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakui keterbatasan diri itu memberi kemuliaan hanya kepada Kristus. Artinya apa? Kita sadar segala sesuatu yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 pilar hidup yang berkenan di hadapan Allah. Menurut kitab Mika pasal 6 ayat 8. Misi Allah ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan saat ini kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah merdekakan. Tuhan mau hidup kita dipakai oleh Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita, mari berlaku adil. Artinya kita hidup benar di hadapan sesama kita, manusia. Kita mengasihi kesetiaan, hidup dengan kasih seperti Allah yang telah teladankan dalam hidup kita. Mari yang ketiga, kita hidup dengan rendah hati, dengan tetap terus mengandalkan Allah. Hidup berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Jika kita menjalani ketiganya ini Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita tidak hanya beragama secara ritual, tetapi kita sungguh-sungguh menghadirkan terang kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin sulit saat ini. Biarlah kiranya kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh kembali mengingatkan kita untuk kita tetap terus boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Waktu selanjutnya saya serahkan buat pemimpin pujian. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini memberkati kita dan hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Menjadi landasan dalam setiap tingkah laku jalan hidup kita. Hidup kita berserah penuh, bersandar kepada Tuhan. Tuhan kami yang kami andalkan. Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhan tempat kami bersandar, kekuatan kami dan pengharapan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Engkau yang ku
mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, kami bersandar kepadamu, kami taruh pengharapan kami dalam-Mu Tuhan. Kami berharap padamu, Engkau Tuhan perlindungan, Kau kekuatan, gunung batu keselamatan. Kau Tuhan Allah yang setia. Kami bersandar, kami berserah kepadamu. Oh,
Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara malam ini, jika Bapak Ibu Saudara malam ini mengalami begitu kesesakan karena pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ada ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, akan kehidupan yang Bapak Ibu jalani, keluarga, pekerjaan, begitu banyak ketidakpastian yang kita hadapi, begitu banyak ketakutan, banyak alasan yang membuat kita rasanya hampir putus asa dan rasanya tidak berdaya. Malam ini fokuskan hati kita, pikiran kita kepada kekuatan Tuhan yang kita andalkan, kepada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, kepada kesempurnaan Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada pengharapan yang kita punya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa iman kita, kuatkan, bangkitkan iman kita untuk berharap kepada Tuhan. Ingat janjinya, ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menaruh pengharapan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami takut Tuhan, kami percaya kepadamu. Di saat kami khawatir, kami berharap kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah tinggalkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat aku takut, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, mari mengangkat tanganmu. Tangan Tuhan masih bekerja, Dia masih berkarya sampai hari ini. Mujizatnya masih nyata. Tinggalkanku sendiri, Yesus Kau Tuhan
perlindunganmu. Ku percaya, ku percaya. Amin Tuhan. Masih ada mujizat-Mu yang nyata bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kau masih berkarya. Janji-Mu tak pernah tinggalkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak pernah tinggalkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Mari kita serukan, kita perkatakan iman kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan pembuat mujizat, Dia kekuatan hidup kita, Dia pertolongan kita. Tuhan, kami berdoa pada malam ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan, dalam sakit, dalam penderitaan. Tuhan, kami pada malam ini kami berseru kepadamu. Kami mengangkat tangan kami percaya, kami taruh iman kami kepadamu Tuhan. Kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami dikuat, di kekuatan, kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendapatkan pengharapan. Tuhan membuat mujizat atas hidup kami. Tuhan menyatakan kuasa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami adalah kesesakan, kami mendapatkan kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Kami ada kekuatan, kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami ada dalam pergumulan berat, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami ajaib. Kami percaya Kau tidak membiarkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, kami menyatakan kuasa-Mu. Tuhan, kami sanggup, Tuhan, kami mampu. Tuhan, kami membuka jalan bagi kami. Tuhan, kami memberi pengharapan buat kami. Janji Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Janji Tuhan dinyatakan atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ajaib. Tuhan, kami luar biasa. Tuhan, kami hebat. Tuhan, kami penuh kasih. Terima kasih Tuhan, alirkan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hati. Kami membutuhkan kasih Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami yang ada dalam ketidakberdayaan, kami diberi kekuatan baru. Pemulihan terjadi. Keluarga kami dipersatukan kembali. Keluarga kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Pelayan kami mendapatkan terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Dia Tuhan kita segalanya buat kita. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.
kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Tuhan, sembuhkan Bapak Ibu Saudara bagiku. Tuhan menyatakan mujizat-Nya pada malam ini buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa melawat Bapak Ibu Saudara malam ini. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Percayalah mujizat Tuhan dialami Bapak Ibu Saudara malam ini. Mujizat-Nya terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara malam ini. Yang sakit disembuhkan, kuasa-Nya nyata di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin. Tuhan, itu pernyataan iman kami kepadamu. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Terima kasih buat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan malam ini sebelum kita mengakhiri doa kita pada malam ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah anugerah kasih setia Tuhan. Terimalah perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan selalu mengikuti sepanjang umur hidup kita. Dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa pada hari Minggu. Sampai jumpa.